Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau berbagi pelajaran tentang ulumul Quran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Kisani, kelas 1 Mazhawa B, NIM 20172040077 dari IAIN Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Materi yang akan kita bahas yaitu dalil atau argumentasi tentang kehujahan sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang ketiga, tentang inkarus sunnah. Ya, pertama kita akan mempelajari tentang dalil-dalil tentang kehujahan as-sunnah. Dalil-dalil tentang kehujahan as-sunnah. Al-Quranul Karim menyuruh kita berhukum dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berhukum kepadanya. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Kedudukan hadis di dalam Islam adalah sumber ajaran dan sumber hukum Islam, sebagaimana halnya Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan dan pemahaman terhadap hadis adalah suatu kemestian atau seharusnya kita mengerti. Argumen dan dalil-dalil atas kesimpulan di atas dapat dirumuskan dalam 4 hal, yaitu dalil pertama tentang iman, yang kedua tentang Al-Quran Al-Karim, yang ketiga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keempat atau yang terakhir yaitu hadis tentang ijma. Dalil pertama yaitu tentang iman. Beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari rukun iman. Pada dasarnya, di antara tugas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala pada Quran Surah An-Nahl ayat 35, yang artinya, maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain dari menyampaikan amanah Allah dengan jelas. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk manusia agar beriman kepada Rasul yang perintahnya sejalan dan bersamaan dengan perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 179, yang artinya, maka berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Perintah untuk beriman secara khusus kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan di salah beberapa ayat Al-Quran, yang diantaranya terdapat pada surat An-Nisa ayat 137, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepadanya kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Imam Syafi'i mengemukakan kesimpulannya tentang ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan awal atau permulaan dari iman itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Dalil yang kedua yaitu tentang Al-Quran Al-Karim. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang secara eksplisit memerintahkan umat yang beriman untuk menaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya terdapat pada surah
An-Nisa ayat 59 dan Quran surah Al-Maidah ayat 92, surat Al-Nisa ayat 80 dan Quran surah Al-Fatih ayat 10. Keseluruhan ayat di atas menunjukkan kewajiban taat kepada Rasul dan mematuhi beliau ketika beliau masih hidup dan mengamalkan serta mempedomani sunnah beliau sesudah beliau tiada. Dalam Al-Quran menyebutkan sunnah dengan sebutan hikmah yang berurutan dengan kitab-kitab. Sehubungan dengan hal tersebut, Imam Syafi'i berkomentar bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Allah dengan Alkitab di dalam Quran surah Al-Imran ayat 164 dan Quran surah An-Nisa ayat 113 adalah Al-Quran Al-Karim, sedangkan yang dimaksud dengan Al-Hikmah adalah sunnah atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang ketiga yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terdapat dalil yang menunjukkan kehujahan sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah nabinya atau hadis." Rawahu Malik. Pada hadis lain beliau bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi kitab Al-Quran dan yang sama dengannya, yaitu hadis." Kedua hadis di atas secara eksplisit menegaskan bahwa kedudukan sunnah atau hadis adalah sama dengan Al-Quran, yaitu sama-sama berfungsi sebagai pegangan hidup dan sumber ajaran Islam. Dalil yang keempat yaitu tentang ijma. Para ulama ijma telah menerima dan mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana penerimanya mereka terhadap Al-Quran. Penerimaan tersebut adalah karena hadis merupakan sumber hukum syara berdasarkan pengakuan dan kesaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'in al-tabi'in telah sepakat untuk memelihara dan mempedomani hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal dan merumuskan suatu hukum yang berpegang teguh dengan sunnah bagaimana mereka berpegang teguh kepada Al-Quran. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Kedudukan hadis dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam menurut jumhur ulama adalah menepati posisi kedua setelah Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, berikut akan diuraikan argumen yang dikemukakan para ulama tentang posisi hadis terhadap Al-Quran tersebut. Yang pertama, Al-Quran dengan sifatnya qat'i al-wurud atau keberadaannya yang pasti dan diyakini, baik secara ayat per ayat maupun secara keseluruhannya. Kedudukannya lebih tinggi dari hadis yang berstatus hadis per hadis, kecuali yang berstatus mutawatir adalah bersifat zani al-wurud. Yang kedua, posisi kedua yaitu hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar atau bayan terhadap Al-Quran. Al-Mubayyan yakni Al-Quran yang kedudukannya lebih tinggi dari penjelasan Al-Bayan yakni hadis. Yang ketiga, sikap para sahabat yang merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu apabila mereka bermaksud mencari jalan keluar satu masalah, dan jika dalam Al-Quran tidak ditemukan penjelasannya, barulah mereka merujuk kepada
al-sunnah yang mereka ketahui dan menanyakan hadis kepada sahabat yang lain. Yang keempat, hadis Muaz secara tegas menyatakan urutan kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai berikut. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi dan Insani dan Dorami, bahwasanya tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengutus Muaz ibnu Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Muaz, bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu? Maka Muaz menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan kepada kitab Allah atau Al-Quran. Rasul bertanya lagi, apabila engkau tidak menemukan jawabannya di dalam kitab Allah? Muaz berkata, aku akan memutuskannya dengan sunnah. Rasul selanjutnya bertanya, bagaimana kalau engkau juga tidak menemukannya di dalam sunnah dan tidak di kitab Allah? Muaz menjawab, aku akan berijtihad dengan mempergunakan akalku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada Muaz seraya berkata, alhamdulillah atas taufik yang telah dianugerahkan Allah kepada utusan Rasul. Kemudian kita membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara garis besar, fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, menegaskan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran yang sering disebut dengan fungsi bayan takrir. Dalam hal ini hadis datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan kandungan ayat Al-Quran, bahkan persis sama, baik dari segi keumumannya atau mujmal maupun perinciannya atau tafsil, seperti keterangan Rasulullah mengenai kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya yang termuat dalam hadis beliau. Hadis beliau berbunyi, dibangun Islam di atas 5 pondasi, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang telah mampu. Kemudian juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83 dan ayat 183 dan Quran surah Ali Imran ayat 97. Dengan kata lain, hadis dalam hal ini hanya mengungkapkan kembali apa yang telah dimuat dan terdapat dalam Al-Quran, tanpa menambah atau menjelaskan apa yang termuat di dalam ayat-ayat tersebut. Yang kedua, menjelaskan dan mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal, am, dan mutlak. Itu menafsirkan serta memperinci ayat-ayat yang mujmal, yaitu bersifat global. Yang kedua, mengkhususkan atau taksis ayat-ayat yang bersifat umum atau am. Yang ketiga, memberikan batas takyid yang terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Fungsi hadis yang ketiga yaitu menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran yang disebut dengan bayan tasri, yang demikian adalah seperti ketetapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang haramnya mengumpulkan atau menjadikan istri sekaligus antara seorang wanita dengan ibunya. Ya, sekarang tentang ingkar sunnah. Arti etimologis kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari akar kata bahasa Arab yang memiliki beberapa arti, diantaranya adalah tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan ataupun di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Antonim
kata al-irfan dan menolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati. Misalnya dalam firman Allah dalam Quran surah Yusuf ayat 58 yang artinya, dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak mengenal lagi kepadanya. Juga seperti terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 83 yang artinya mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Al-Askari membedakan antara makna al-inkar dan al-juhdu. Kata ingkar terhadap sesuatu yang tersembunyi dan tidak disertai pengetahuan, sedangkan al-juhdu terhadap sesuatu yang tampak dan dengan pengetahuan. Dengan demikian, maka orang yang mengingkari sunnah sebagai hujjah di kalangan orang yang tidak banyak pengetahuannya tentang ulum hadis. Dari beberapa arti kata ingkar di atas dapat disimpulkan bahwa secara etimologis diartikan menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin ataupun lisan dan hati, yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuan atau faktor lain. Misalnya karena gengsi, kesombongan, keyakinan, dan lainnya. Sedangkan kata sunnah secara etimologi bermakna suatu perjalanan yang diikuti, baik perjalanan baik maupun buruk. Juga dapat bermakna tradisi yang kontinu. Orang yang menolak sunnah sebagai hujjah dalam beragama oleh umumnya ahli hadis disebut ahlu bid'ah dan menuruti hawa nafsunya, bukan kemauan hati dan akal pikirannya. Arti terminologi pengertian ingkar sunnah menurut para ahli sebagai berikut. A. Paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. B. Suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja tanpa ada alasan yang dapat diterima. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.